Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita bersama selalu tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa sebelum belajar dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha wahdini siratal mustaqima. Amin. Oke anak-anakku, untuk pelajaran hari ini kita akan memasuki bab yang kedua. Tapi sebelum itu Pak Faris mau tanya, masih ingatkah dengan pelajaran yang kemarin? Kita belajar Al-Falaq? Alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah. Pak Faris ada pertanyaan sedikit ini bagi kalian. Untuk benda di sekitar kita itu pasti ada yang membuatnya, seperti meja, mobil, atau dengan yang lain, lemari. Nah, termasuk juga dengan benda yang tidak hidup seperti batu, api, atau dan yang lain. Anak-anak percaya kan kalau itu ada yang membuat semuanya? Nah, bagus. Nah, untuk pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam bab kali ini ada kompetisi dasar yang harus kita capai bersama, yaitu memahami, yaitu 3.1, mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Dan yang kedua, mengetahui melalui pengamatan sehari-hari dengan dibuktikan melalui firman Allah dalam Al-Quran. Nah, baiklah, kita masuk pada pelajaran pagi hari ini. Di sini Pak Faris mempunyai beberapa gambar. Yang pertama gambar mobil, yang kedua adalah sarang burung, dan yang ketiga adalah gunung. Dari ketiga gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga gambar tersebut ada yang membuatnya atau ada yang menciptakan. Siapakah itu? Bagus. Yang menciptakan mobil itu adalah manusia, yang sering kita sebut dengan mekanik atau montir. Untuk gambar yang kedua, sarang burung, pastilah yang membuatnya itu adalah seekor burung. Namun, untuk gambar ketiga, kira-kira siapa yang membuat? Yang membuat gunung? Nah, betul, itu jawabannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban yang paling benar semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana iman kepada Allah. Adakah yang tahu apa arti itu iman? Oh, meyakini, mempercayai. Boleh. Allah itu Tuhan semesta alam. Ya. Artinya iman kepada Allah itu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada sesuai sifatnya, yaitu wujud. Setiap muslim wajib percaya, walaupun kita belum pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, bahkan menyentuhnya. Salah satu contohnya
Pernahkah kalian melihat sebuah lampu yang menyala? Nah, di sana ada aliran apa? Aliran listrik. Pernahkah kalian melihat listrik? Tidak pernah. Tapi percaya kan kalau listrik itu ada? Nah, kalau tidak percaya listrik itu ada, silahkan nanti dicoba. Oh, enggak, jangan bercanda ya. Jadi listrik itu ada walaupun tanpa kita melihat. Begitupun juga dengan Allah. Baiklah, untuk bab yang selanjutnya, ya bagaimana cara kita mengenal Allah supaya keimanan kita semakin kuat. Nah, ini dia yang pertama. Mengenal Allah melalui alam semesta. Artinya, kita mengenal Allah melalui ciptaannya. Seperti yang ada di gambar, ada bumi, planet, bulan, dan sebagainya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita tempati sekarang ini, adalah bukti adanya Allah. Di dalam pelajaran IPA, di bumi ada dua macam makhluk. Yang pertama itu makhluk tak hidup, dan yang kedua adalah makhluk hidup. Kira-kira dari anak-anaknya Pak Faris ini ada yang tahu enggak contohnya makhluk hidup yang di sekitar kita? Ayam, sapi, kambing. Wah, ini banyak kambingnya ini. Burung, wah ini pasti banyak burungnya juga di rumah ini. Nah, kalau yang tak hidup, oh bagus, batu, air, matahari, dan yang lain ya. Oke, sip. Nah, ini kita perhatikan gambar yang Pak Faris tampilkan. Itu adalah semacam makhluk hidup yang diciptakan Allah, yang ada di bumi. Dan juga di gambar berikutnya ini contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Silakan kalian perhatikan. Di sana ada gambar yang hidup dan tak hidup. Nah, untuk yang kedua, bagaimana cara kita mengenal Allah selain melalui alam semesta? Yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, tahu kan Al-Quran itu apa? Iya, bagus. Kitab suci umat Islam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang Allah. Bagaimana Allah, bagaimana sifat Allah, dan bagaimana kekuasaan Allah. Nah, di sini ada ayat yang menerangkan tentang keesaan Allah. Yaitu, Pak Faris bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dia adalah yang memelihara sesuatu. Artinya, Allah lah yang menciptakan sesuatu alam semesta ini, dan Allah jugalah yang memeliharanya. Oke. Dah, di contoh surat yang lain juga dijelaskan tentang bagaimana Allah itu, yaitu di surat Al-Ikhlas. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, Allah tempat meminta sesuatu, Allah tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai orang tua. Artinya Allah tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itulah anak-anak untuk contoh surat Al-Ikhlas. Dan di sini Pak Farid juga punya contoh dalam surat pendek juga, yaitu surat An-Nas. Bisa kalian nanti buka di juz ammanya yang dengan terjemah itu kemarin yang biasa kalian bawa ke sekolah. Kalian cari di sana, kalian pelajari ayat-ayat yang bertentangan dengan Allah dan juga yang berhubungan tentang keesaan Allah. Silakan.
Nanti kalian cek sendiri bersama teman-temannya. Mungkin itu saja keterangan dari Pak Faris. Nah, setelah ini kalian saya kasih tugas untuk menganalisa ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Quran, surat-surat pendek. Tidak usah di Al-Quran tapi di juz amma saja supaya lebih mudah. Kalian cari surat atau ayat yang menjelaskan tentang adanya Allah. Oke? Tugas itu akan saya kirim melalui WhatsApp grup ya nanti ya. Akan saya kirim ke anak-anak nanti. Tugasnya saya tunggu sampai jam 9 malam. Oke? Terima kasih. Dan sebelum kita tutup pelajaran pagi hari ini, Pak Faris ingin tahu kira-kira apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Apa? Oh, beriman kepada Allah. Oh ya, mengetahui Allah melalui ciptaannya. Bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Oh, mengenal Allah melalui wahyunya. Melalui Al-Quran ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran pada bab kali ini mengenal Allah melalui alam semesta dan juga melalui Al-Quran adalah menambah keyakinan kita, meyakini bahwa Allah itu ada yang menciptakan alam semesta, dan juga menambah kita supaya tambah rajin membaca Al-Quran sebagai bentuk keyakinan kita, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan juga menambah pahala kita. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang beriman dan taat, selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu saja anak-anak, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.